Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih dalam Kristus, ya akhir-akhir ini saya banyak merenungkan juga tentang sejarah Ordo Karmel ya, sejarah Karmel. Ya kemudian artinya di situ saya lihat ya rupanya Ordo Karmel ini cukup unik di antara ordo-ordo lain, kongregasi-kongregasi lain dalam gereja. Karena Ordo Karmel ini tidak punya pendiri. Asal-usulnya apa? Yaitu mereka orang-orang, ya boleh katakan orang-orang dari barat yang kemudian tertarik pada kesunyian, keheningan Gunung Karmel. Ya, di antara mereka juga ya maaf, termasuk prajurit-prajurit yang ikut berperang di Tanah Suci pada zaman-zaman itu ya. Akhirnya mereka merasa dipanggil untuk masuk dalam kesunyian, keheningan yang dalam. Lalu kemudian mereka menghayati hidup bertapa di Gunung Karmel. Ya. Nah, ini saya mau bandingkan dengan satu realitas itu terjadi sekitar tahun 1200-an ya. Nah, tapi saya mau bandingkan realitas sekarang. Sekarang juga banyak orang haus dan lapar untuk hidup spiritual yang mendalam. Tapi sayangnya, kalau dulu orang-orang barat ini bertapa di Gunung Karmel, hidup sebagai eremit, ya kemudian akhirnya membentuk kelompok yang dikenal sebagai Ordo Persaudaraan Santa Perawan Maria dari Gunung Karmel. Tapi sekarang orang-orang barat di dunia barat ini banyak sekali juga kehausan akan hidup spiritualitas yang dalam. Tapi sayangnya ya tidak semua ya, dalam mayoritas mereka kan Kristiani ya, Kristen, Katolik atau Protestan ya. Tapi sayangnya tidak semua menemukan dalam gereja. Kita ingat bagaimana kehausan mereka akan meditasi, akan hidup spiritual. Mereka justru akhirnya apa? Mencari dan menemukan dalam kelompok-kelompok lain. Kita kenal juga tentang gerakan New Age. Dan memang ini juga menjadi sorotan dari Paus kita, Yohanes Paulus kedua. Sebenarnya sudah disorot, ya kita akan lihat tayangan berikut ya. Satu tantangan bagi gereja dan pembaharuan karismatik Katolik. Disoroti oleh Paus Yohanes Paulus kedua dalam ensiklik tahun 2000, yaitu Jubileum Agung tahun 2000, ensiklik Novo Millennio Innuente nomor 33. Ada tanda-tanda zaman, satu kehausan, satu kebutuhan akan spiritualitas, kebutuhan baru akan doa, ya. Tetapi kemudian ya sayangnya orang-orang Barat, orang-orang Kristen ternyata mungkin tidak menemukan dalam gereja, sehingga mereka mencari pada agama-agama lain atau kelompok-kelompok lain. Tetapi kemudian Paus Yohanes Paulus kedua menekankan belajar dari tradisi mistik agung gereja timur dan barat, dan juga tentang doa persatuan pernikahan, doa pernikahan rohani. Bagaimana dapat dilupakan teladan cemerlang Santo Yohanes Salib dan Santa Teresa Avila. Beliau tekankan seharusnya jemaat Kristiani dalam hal ini seharusnya sampai pada paroki-paroki harus juga menjadi sekolah doa yang sejati. Baik, ini sebagai motivasi, karena itu kita perlu belajar dari orang kudus ini. Pada malam hari ini kita akan belajar dari Santa Teresa Avila. Sekarang kita lihat mengenai bentuk doa. Ini saya ambil dari Katekismus sebagai pengetahuan dasar, karena nanti akan kita jumpai kata-kata yang berikut: doa lisan, doa renungan atau meditasi, ataupun juga doa batin. Jadi kalau kita bicara tentang doa, maka ada 3 jenis atau 3 bentuk. Yang pertama doa lisan atau vokal, lalu yang kedua doa renungan atau meditasi, yang ketiga doa batin. Dan memang dalam hal ini gereja mengajar kita begitu lengkapnya ya dalam Katekismus Gereja Katolik. Dan ketika pembahasan pada bagian tentang doa, ini dapat Anda lihat, ternyata kemudian memang gereja mengajarkan bentuk-bentuk doa ini. Doa lisan atau vokal dari KGK, Katekismus Gereja Katolik 2700.
Doa berbentuk kata-kata baik yang dipikirkan maupun yang diucapkan. Jadi baik kita doakan dalam hati, misalnya Bapa kami yang ada di surga, ini dengan suara, ataupun juga kita doakan dalam hati. Bapa kami yang ada di surga. Anda bisa doakan, coba. Anda bisa doakan dengan kata-kata, Anda bisa doakan dalam hati. Ini bentuk doa vokal. Tapi doa vokal ini juga jangan diremehkan karena ini berharga. Yesus pun mengajarkan doa Bapa kami. Lalu yang kedua, doa renungan atau meditasi. Suatu pencarian Allah dalam doa dengan memakai pikiran, daya khayal, perasaan dan kerinduan. Yaitu memakai daya-daya batin. Daya batin yang pokok ada 3, yaitu akal budi, lalu kemudian ingatan, kemudian kehendak. Jadi menggunakan daya-daya batin. Jadi dengan banyak renungan, artinya kemudian menggunakan pikiran, menggunakan fantasi atau imajinasi. Dan sekarang ini artinya apa? Dewasa ini banyak orang mulai melakukan meditasi. Bahkan sekolah anak saya tiap pagi, ya juga pada saat online ini juga, yaitu sekolah di bawah suster-suster Ursulin ya, sekolah Santa Maria, itu bahkan kemudian anak-anak kalau tiap pagi diajarkan artinya apa? Selain nyanyikan lagu Indonesia Raya, hormat bendera, tapi juga apa? Bermeditasi untuk menyadari kehadiran Tuhan. Nah ini anak kecil aja sudah diajari untuk bermeditasi. Nah tetapi kemudian ya ini hanya sebagai catatan. Kalau kita melakukan meditasi, saya anjurkan carilah meditasi yang Kristiani, ya. Banyak tawaran meditasi, baik dari dalam gereja maupun dari luar gereja. Tapi pakailah sarana-sarana Kristiani. Cirinya apa meditasi Kristiani? Yaitu kalau meditasi itu pada akhirnya membawa orang kepada Yesus, membawa orang kepada Tuhan Yesus. Itu ciri dari meditasi Kristiani. Sedangkan kalau meditasinya bertujuan macam-macam, hanya untuk mencari ya ketenangan, kedamaian, ya itu semua bisa didapatkan ya, atau mencari penyembuhan, tapi menggunakan berbagai energi-energi ya dalam yang mungkin patut kita juga beri tanda tanya, ya sebaiknya sebagai orang Katolik kita hindari. Jadi carilah meditasi yang bersifat Kristiani. Dan salah satu rahmat besar juga dalam SEP, kita mengenal Lectio Divina. Ini juga artinya apa? Bentuk juga dari doa renungan, ya kan ada bagian proses meditasi, tapi juga sekaligus doa batin. Ada saatnya berbicara dengan Tuhan. Baik, kita akan mulai pada bagian yang ketiga. Ini khusus memang spesialisasinya Santa Teresa Avila, ya. Yang ketiga, ya, katekismus Gereja Katolik juga artinya apa? Karena Santa Teresa Avila ini pujangga gereja, maka katekismus Gereja Katolik juga memasukkan pengertiannya dan ajarannya ini dalam katekismus. Dapat dilihat pada KGK 2709 dan seterusnya. Tetapi dengan terjemahan yang agak berbeda ya. Ini saya berikan terjemahan yang umum di buku-buku yang diterbitkan oleh entah OCD ataupun juga dari Pertapaan Santi Buana. Baik, mari kita baca bersama pengertian doa batin ini ya. Suatu persahabatan yang sangat akrab di mana kita seringkali berbicara seorang diri dengan dia yang kita tahu bahwa ia mencintai kita. Nah, ada satu pengalaman, ini beberapa tahun yang lalu ya. Saya pernah bertemu seorang imam OCD. Ya, OCD tadi Karmel yang didirikan oleh Santa Teresa Avila. Jadi imam di Kupang, lalu imam ini latar belakangnya dari India. Beliau diberi tugas untuk menjadi pembimbing novis untuk para frater OCD di Kupang sana. Nah, lalu saya tertarik untuk tanya pada beliau, karena selama ini dalam komunitas-komunitas kami diajarkan kalau melakukan doa batin biasanya pakai satu metode sederhana, yaitu apa? Doa Yesus ataupun juga Lectio Divina.
Jadi kembali pada sharing dengan Pater OCD tadi, beliau mengatakan, saya tanyakan, loh Pater, kalau biarawan OCD, frater-frater OCD atau imam-imam OCD atau suster-suster OCD ini berdoa, kalau doa batin, doa hening itu biasanya pakai apa? Pakai metode apa? Lalu Pater ini jawab sederhana, ya sudah, bicara saja, bicara saja. Saya waktu itu memang, ya maaf saya tidak terlalu ngerti maksudnya apa. Tetapi kemudian dalam perjalanan waktu, ketika mulai belajar tentang Santa Teresa Avila ini, jadi Pater ini mengatakan ya bicara saja, bicara saja. Waktu itu saya belum terlalu mengerti maksudnya, tapi kemudian dalam perjalanan waktu ketika mulai mempelajari tentang Santa Teresa Avila, saya berarti sebenarnya ya sederhana. Yang ditekankan oleh Santa Teresa Avila dalam doa batin, ya, yaitu sebenarnya kita pegang saja kata kuncinya, persahabatan. Nah, persahabatan. Kita tentu di dunia ini punya sahabat. Tidak semua orang yang kita kenal, ya mungkin kita tukar kenalan, lalu tukar menukar WA, tidak semua, atau kemudian Facebookan, tidak semua masuk kategori sahabat. Nah, bagaimana orang bisa jadi sahabat kita? Sering ketemu, sering ngobrol, sering ngomong-ngomong, ya. Artinya apa? Terus hadir. Ya sering bertemu, sering hadir bersama. Ya walaupun sekarang kita terbatas sekali ya karena via Zoom ini ya, via online. Tetapi disitulah sebenarnya inti persahabatan. Sering bertemu, sering berbicara. Dan ini merupakan unsur hakiki doa batin. Ini yang kemudian ditekankan Teresa Avila. Tetapi kemudian Santa Teresa Avila menyebutkan dalam setiap tahap dari awal sampai pada puncaknya, yaitu pernikahan rohani, Teresa Avila mengungkapkan pentingnya orang sungguh-sungguh sadar doa adalah persahabatan dengan Allah. Doa adalah persahabatan dengan Allah. Diungkapkan Santa Teresa Avila dalam PowerPoint ini, saya bacakan. Ya. Ini adalah cara yang terbaik untuk maju dalam waktu singkat. Saya menganggapnya maju bila jiwa berusaha tinggal dengan sahabat yang begitu berharga dan mengambil manfaat dari kesempatan ini, serta sungguh-sungguh mengasihi Tuhan yang begitu baik kepada kita. Ini satu cara untuk maju dalam kehidupan doa dan kehidupan rohani, yaitu apa? Selalu berusaha tinggal dalam hadirat sahabat ilahi kita. Saya sangat senang ya kalau kita lihat ikon dari Gereja Katolik Ritus Timur, ada ikon tentang Allah Tritunggal Maha Kudus, yaitu ikon 3 malaikat ya, Mikael, Gabriel, Rafael. Tetapi sebenarnya itu penggambaran tentang ikon itu menggambarkan tentang Allah Tritunggal Maha Kudus, ya. Tapi saya sering artinya apa? Membayangkan Allah Tritunggal Maha Kudus, ya. Kemudian artinya apa? Kita secara pribadi boleh tinggal bersama mereka, kongko bersama mereka, omong-omong bersama mereka, ya. Kita ngomong sama teman kita di dunia seneng, apalagi ini kita bisa apa? Kongko sama Tuhan, sama Allah Tritunggal Maha Kudus. 2 poin yang akan selalu ditekankan Santa Teresa Avila terus-menerus dalam setiap tahap perkembangan hidup doa dari awal sampai puncaknya dalam pernikahan rohani, yaitu apa? Persahabatan dengan Allah dan kerendahan hati. Ini 2 yang benar-benar poin yang selalu dia tekankan terus-menerus, persahabatan dengan Allah dan kerendahan hati. Nah, sekarang kita lihat mengapa kita perlu doa batin.